Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan organisasi ekonomi tentang SAARC. Kawasan Asia Selatan meliputi beberapa negara yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives, dan Bhutan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti kasus-kasus yang banyak dialami oleh negara lain, negara-negara yang bergabung dalam kawasan ini pula mengalami beberapa konflik internal yang bersifat ekonomi, politik, sosial, dan budaya di setiap negaranya. Tak terlepas dari sejarah antara pemisahan India dengan Pakistan dan Pakistan dengan Bangladesh yang memicu konflik-konflik yang sampai sekarang masih berlangsung. Ketegangan dapat dirasakan terlebih di batas-batas negara yang langsung bersinggungan dengan negara tetangga. Berangkat dari berbagai konflik dan permasalahan yang terjadi, maka dibutuhkan organisasi regional untuk mewadai aspirasi dan saluran serta diharapkan dapat menjadi penengah atau sebagai pihak ketiga yang dapat memediasi negara-negara tersebut. Maka pada tanggal 8 Desember 1985 dibentuklah The South Asian Association for Regional Cooperation demi untuk mempercepat investasi lintas perbatasan di wilayah itu yang akan memacu perkembangan ekonomi semua negara anggota. Muncullah kawasan perdagangan Asia Selatan atau South Asian Free Trade Area. Negara-negara anggota SAARC mengharapkan bahwa dengan terlibatnya suatu kawasan perdagangan bebas dapat membantu dan menolong mereka dalam aspek ekonomi, terutama dalam era globalisasi. Dengan adanya perdagangan bebas diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di kawasan regional Asia Selatan. SAARC berperan penting dalam pertemuan berbagai negara anggota untuk mendiskusi masa depan nasib Asia Selatan. Dengan keberadaan SAARC diharapkan dapat membangun kerjasama antar negara anggota dan dapat meredam konflik yang terjadi. Tujuan dari SAARC sebagaimana tergantung pada piagam adalah yang pertama itu untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kedua, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup bermartabat dan untuk menyadari bahwa mereka penuh dengan kebenaran. Yang ketiga, untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Yang keempat, untuk memperbesar rasa saling kepercayaan, pemahaman, dan pengertian setiap masalah. Kelima, untuk memajukan kerjasama yang aktif dan rasa saling menolong dalam perekonomian, sosial, kebudayaan, dan kajian riset dan teknologi. Yang selanjutnya untuk memperkuat kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Dan selanjutnya untuk memperkuat kerjasama di antara anggota dalam forum internasional mengenai hal yang sedang terjadi. Dan yang terakhir untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki target dan tujuan yang sama. Afghanistan ditambahkan pada kelompok kawasan ini atas perintah dari India pada tanggal 13 November 2005 dan menjadi anggota pada tanggal 3 April 2007. Adapun keterlibatan di beberapa pihak seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat yang menjadi peninjau. Uni Eropa juga menunjukkan keinginannya untuk memberikan peninjauan dan mengajukannya secara resmi pada pertemuan Kementerian SAARC pada bulan Juli 2006. Berkaca dari keberhasilan Uni Eropa dan ASEAN sebagai organisasi regional yang diakui kesuksesannya dalam menstabilkan politik serta meredam konflik yang terjadi antara anggota. SAARC juga ingin menciptakan keadaan yang kondusif seperti itu. Namun, memang dalam perjalanannya banyak rintangan yang harus dilalui. SAARC sampai saat ini belum menjadi solusi yang efektif dalam menangani masalah yang ada.
SAARC biasa dan terkesan banyak penempatan kepentingan India secara pribadi. Bahkan SAARC juga tidak mampu menciptakan jalinan kerjasama antar anggota dalam jangka waktu panjang. Saat ini, program dan cara kerja SAARC masih sangat diharapkan dapat menyatukan negara-negara di Asia Selatan yang terkenal sering berkonflik dan tidak rukun. SAARC masih terbelenggu pada permasalahan konflik antara negara seperti militer, ekonomi, politik, dan perbatasan. SAARC diharapkan dapat menyatukan serta memperkokoh keberadaan Asia Selatan sebagai regional yang patut diperhitungkan keberadaannya dalam ranah internasional. Selama bertahun-tahun, peran SAARC di Asia Selatan hanya sekadar wadah untuk pertemuan tahunan anggota-anggotanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.